Energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari sumber alami seperti matahari, air, dan angin. Pemanfaatan energi terbarukan sangat penting untuk mengganti energi tak terbarukan seperti minyak bumi, gas, dan batu bara. Pemerintah mendukung program pengembangan energi terbarukan karena energi yang berasal dari fosil semakin terbatas, dan potensi sumber daya alam untuk pengembangan energi terbarukan sangat mendukung. Berikut ini kelebihan energi terbarukan. A. Ketersediaan energi melimpah. B. Energi tidak akan habis dan lestari. C. Energi terbarukan harganya lebih murah dibandingkan bahan bakar konvensional. D. Energi bersifat ramah lingkungan. Limbah dan polusi yang dihasilkan sangat rendah atau hampir tidak ada. E. Energi dapat digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga. F. Biaya operasional perawatan instalasi rendah. G. Mendorong perekonomian warga masyarakat. H. Dapat mewujudkan kemandirian energi sehingga tidak perlu impor bahan bakar dari negara lain. I. Dapat diaplikasikan di daerah terpencil. J. Energi dapat dihasilkan di beberapa tempat sehingga distribusi energi berjalan lancar. Jika ada kelebihan, maka ada juga kekurangan. Berikut ini kekurangan energi terbarukan. A. Biaya awal pembuatan instalasi mahal. B. Sumber energi terbarukan tergantung dari cuaca, contoh PLTA pada cuaca hujan maka dihasilkan energi lebih besar. Pada musim kemarau, ketersediaan air menurun sehingga energi listrik yang dihasilkan juga berkurang. C. Energi yang dihasilkan harus disimpan dalam bentuk baterai sebagai cadangan jika sumber energi berkurang. D. Pemanfaatan energi terbarukan masih bersifat uji coba. Contohnya energi gelombang air laut. Penggolongan energi terbarukan dijelaskan sebagai berikut. A. Energi tenaga matahari. Energi matahari yang sampai di bumi jika dimanfaatkan dengan benar maka bisa memenuhi kebutuhan energi seluruh manusia di bumi. Penggunaan tenaga matahari yang sering digunakan secara langsung, yaitu untuk menjemur pakaian, menjemur padi atau gandum, serta menjemur ikan asin. Pemanfaatan matahari untuk menghangatkan rumah atau mendinginkan rumah disebut dengan desain matahari pasif. Contoh rumah dengan lantai beton bisa menyimpan panas matahari sehingga pada malam hari suhu rumah tetap hangat. Desain rumah diberi genteng kaca supaya sinar matahari bisa masuk sehingga ruangan menjadi terang. Tenaga surya dapat digunakan untuk memasak dengan menggunakan wajan parabola sehingga panas matahari dipusatkan pada satu titik lokal. Teknologi pemanfaatan sinar matahari lainnya, yaitu oven konvensional menggunakan tenaga matahari yang disebut solar hotbox. Berikut ini kelebihan penggunaan alat masak tenaga surya. 1. Menghemat biaya karena energi matahari tersedia secara gratis. 2. Mudah digunakan untuk memasak atau mengoven. 3. Alat masak dapat digunakan sepanjang tahun selama sinar matahari bersinar. 4. Proses pemasakan berlangsung aman dan bersih. 5. Tidak menghasilkan polusi yang berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan. 6. Proses memasak tidak perlu dijaga terus-menerus karena proses pemasakan berlangsung perlahan. Waktu yang dibutuhkan untuk memasak sekitar 2 jam. 7. Hasil masakan tetap panas jika tutup wadah tidak dibuka. 8. Tidak memerlukan biaya operasional dan perawatan. Bentar guys, capek. Oke lanjut. B. Energi tenaga angin. Angin terbentuk dari pergerakan udara. Dari udara yang sejuk ke arah udara yang panas. Angin dihasilkan oleh molekul udara yang bergerak di atmosfer. Molekul udara yang dia mempunyai energi potensial. Ketika molekul udara yang mulai bergerak energi potensial dikonversi menjadi energi kinetik. Berikut ini kelebihan menggunakan tubing angin. 1. Kapasitas tubing angin 3 kW dapat menghasilkan energi listrik sebanyak 7.000 kWh per tahun. 2. Sumber energi angin tersedia melimpah tanpa harus mengeluarkan biaya. 3. Energi angin dapat dipadukan dengan energi surya untuk mencukupi kebutuhan energi pada malam hari.
Hal ini dapat menghemat baterai sehingga usia baterai menjadi lebih lama. 4. Energi angin tidak menghasilkan emisi buangan dan limbah. 5. Turbin angin hanya membutuhkan lahan ukuran kecil. 6. Dapat menghasilkan pendapatan baru. Berikut ini kekurangan penggunaan turbin angin. 1. Dibutuhkan lokasi yang mempunyai sumber angin yang besar dan selalu tersedia sepanjang waktu. 2. Jika keberadaan air tidak rata, produksi energi menjadi tidak konsisten. 3. Pergerakan turbin angin akan menghasilkan suara yang bising yang mengganggu kenyamanan warga sekitar. 4. Pembuatan instalasi turbin angin membutuhkan biaya yang mahal. 5. Dapat rusak jika ada petir atau burung yang migrasi.